51 meluncur Pak, panas. Kobaran api menghanguskan 3 lapak barang bekas seluas 250 meter di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, Rabu siang. Tidak hanya itu, satu unit mobil pick-up juga ikut hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Namun, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ini karena di lingkungan atau yang terbakar ini adalah barang-barang bekas, Pak. Ya, sudah terbakar. Kemudian di situ ada tambal ban, ada bengkel dan lain-lainnya. Dan ada barang-barang bekas penumpukan itu. Kalau di total mungkin lebih dari 3. Lebih dari 4 sama 1 ada gudang kayaknya. Untuk memadamkan api, sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibatnya kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur naik dari siaga menjadi awas. Peringati Hari Jadi PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri soroti netralitas TNI Polri. Waspada banjir dan tanah longsor, curah hujan tinggi diprediksi masih akan terjadi. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, video banjir di kawasan Lautan Pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Derasnya aliran air bercampur pasir mengakibatkan para pengendara motor terjebak dan terjatuh. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur tergenang banjir viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak dan terjatuh. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1, Arianto, mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, melainkan lintasan air dari lembah Widodaren menuju ke Mendokan sebelum meresap ke dalam tanah. Aliran air ini terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, wisatawan Bromo diimbau untuk segera menjauh dari lautan pasir jika hujan mulai mengguyur kawasan tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini dinaikkan dari level 3 menjadi awas atau level 4. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mencatat terjadi peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki dan adanya erupsi serta letusan yang disertai bunga api pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Pihak pos pemantau menaikkan status gunung menjadi awas atau level 4. Adanya erupsi dan letusan yang disertai bunga api. Semburan awan panas pun terjadi dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki.
dari kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Untuk aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki sampai saat ini trennya terus meningkat, sehingga pada hari ini tepatnya tanggal 9 pukul 23.00 Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari siaga ke awas. Hingga saat ini sebagian warga tetap waspada dan mengungsi ke perbatasan Flores Timur dan Sika lantaran Gunung Lewotobi laki-laki terus semburkan abu vulkanik. Untuk Gunung Lewotobi semalam meletus sekitar jam 3 subuh, mengeluarkan lahar panas dengan abu vulkanik. Jadi warga yang di sekitar lereng Gunung Lewotobi berhamburan semua mengungsikan diri ke daerah perbatasan Maumere. Pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng gunung radius 4 km dan sektorial 5 km ke arah barat dan laut utara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat mengungsi usai longsor dan banjir yang terjadi Selasa siang. Warga sementara mengungsi di bangunan sekolah maupun ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Pasca longsor yang terjadi di Desa Sukamulya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, warga masih mengungsi dan mengevakuasi barang milik mereka. Sebagian warga mengungsi ke beberapa tempat, termasuk bangunan sekolah yang dijadikan posko darurat. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Purwakarta, jumlah warga yang mengungsi mencapai 127 kepala keluarga. Karena semalam ada penambahan pergerakan di atas, jadi pengungsi bertambah dengan sekarang total untuk 8 RT 1 RW itu dengan total 127 kakak dengan jumlah 424 jiwa dan 8 rusak, yang 4 rusak berat, yang 4 rusak sedang. Sebelumnya, video amatir merekam banjir yang bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dalam peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta. Dalam pidatonya, Megawati mendesak TNI dan Polri netral dalam pemilu 2024. Saat tiba di sekolah partai PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyambut kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kehadiran Wakil Presiden mewakili Presiden Jokowi yang sedang melakukan lawatan kenegaraan ke luar negeri. Dalam pidatonya, Megawati mengajak para kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Megawati juga meminta penyelenggara pemilu, TNI dan Polri bersikap netral dan adil. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kehadiran Wapres Ma'ruf Amin telah mewakili pemerintah dalam acara HUT PDI Perjuangan. Ibu Megawati tadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin yang sekaligus sahabat Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena ketika di BPIP sama-sama bertugas sebagai Dewan Pengarah. Sehingga itu yang terpenting, K.H. Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah. Dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh.
Laporan demi laporan yang mengarah ke kriminalisasi melalui pasal karet terus bermunculan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Akibatnya iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa mencekam. Laporan demi laporan terus bermunculan dalam masa kampanye Pilpres 2024. Koalisi masyarakat sipil bahkan menyebut iklim nuansa politis selama masa kampanye Pilpres 2024 dinilai memiliki nuansa mencekam. Yang terbaru laporan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu. Anies dituding menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Sebelum laporan terhadap Anies, beberapa kasus pelaporan bahkan menarik perhatian publik. Di antaranya kasus kriminalisasi terhadap jubir paslon 03 Aiman. Aiman yang mengkritik ketidaknetralan Polri, bahkan kasusnya telah naik ke penyidikan. Kasus pelaporan terhadap ketua anggota Bawaslu yang memutus bersalah pembagian susu di Car Free Day oleh Cawapres 02. Kasus pelaporan terhadap Roy Suryo dengan tuduhan ujaran kebencian terhadap Cawapres 02. Koalisi masyarakat sipil menyesalkan dipakainya pasal-pasal karet yang sangat anti-demokrasi terhadap laporan-laporan tersebut yang selama ini dikenal juga untuk membungkam suara warga, jurnalis, aktivis, maupun oposisi yang kritis terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden dan Kapolri agar memerintahkan penghentian terhadap seluruh proses hukum yang bernuansa politik atau oposisi maupun terhadap kegiatan sosialisasi dan kampanye pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringati Hari Jadi PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soroti netralitas TNI Polri. iNews Sore segera kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, dalam pidatonya di acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti intimidasi yang terjadi jelang pemilihan presiden 2024. Megawati mengingatkan TNI Polri dan aparatur negara untuk netral dan jaga keamanan rakyat, bukan golongan. Netralitas TNI Polri dan aparatur sipil negara selama penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi sorotan dalam acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan yang digelar di kantor PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Dalam acara yang dihadiri pimpinan partai pendukung calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan TNI Polri dan aparatur negara untuk netral dan mengutamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no. No, no. Ingat loh,
Ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya. Aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo? Kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo? Pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Sementara itu pemirsa, sebelumnya TNI dan Polri menjamin netralitasnya dalam pemilu. Bahkan bersama dengan Bawaslu, TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Komitmen TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ditandatangani pada November 2023 yang lalu. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Netralitas pemilu juga digaungkan oleh Kapolri yang memastikan seluruh anggota TNI dan Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat. Lalu benarkah netralitas TNI dan Polri serta aparatur sipil negara selama penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi sorotan dalam acara ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan pengamat politik Ubedillah Badrun. Selamat sore Mas Hasto, Kang Ubed. Selamat sore Mas Davi, apa kabar? Pak Ubedillah juga. Saya ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, tadi Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa TNI dan Polri juga harus netral. Kemudian menyoroti kasus di Boyolali. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan, yang ingin digarisbawahi seperti apa, Mas Hasto? Ya, pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan politik kebenaran sangat jelas. Karena beliau dan saya sendiri ketika turun ke bawah itu juga merasakan adanya intimidasi-intimidasi yang sering dilakukan oleh aparatur negara. Demokrasi diletakkan di tangan rakyat, maka rakyat harus secara bebas menentukan siapa pemimpin yang terbaik tanpa ada intimidasi. Kita lihat kepala desa diintimidasi, banyak kepala daerah dari PDI Perjuangan diintimidasi. Bahkan hari ini saya datang di salah satu kelurahan di Jakarta, itu juga ada pengakuan diam-diam. Ada yang merasa diintimidasi, tetapi mereka tahu bahwa rakyat punya nurani untuk menentukan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang merakyat dan mampu menegakkan pedang keadilan itu. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan suatu kritik otokritik, tidak hanya bagi PDI Perjuangan tetapi juga bagi upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui pemilu kali ini yang sangat penting dan strategis bagi masa depan bangsa. Oke, artinya sudah ditemukan fakta begitu ya, intimidasi memang dilakukan oleh oknum-oknum
aparat sipil negara begitu, Mas Hasto? Oh, betul sekali. Beberapa waktu yang lalu saya juga datang ke Jawa Timur, ada kepala daerah dari PDI yang akan menghadiri acara peresmian kantor partai bersama dengan kami. Dia menceritakan bagaimana di jalan dia ditelepon oleh oknum dari Polri dan juga mengatakan udahlah untuk pemilu presiden ikut pasangan nomor 02. Itu cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam era demokratisasi kali ini. Demikian pula ketika kami turun ke lapangan, kepala desa sudah begitu banyak pengakuan, mahasiswa, jurnalis, bahkan Najwa Shihab pun dari seluruh jejaring sosmednya itu juga diberikan ancaman-ancaman diam atau mati. Ada 31 orang yang diancam. Itu cara-cara yang tidak berkeadaban, dan Ibu Mega sekali lagi menyampaikan politik kebenaran. Biarlah rakyat yang menentukan siapa pemimpin yang terbaik, tanpa iming-iming politik uang, tanpa money politik, tanpa iming-iming jabatan. Dan jangan sampai ada oknum-oknum yang memiliki loyalitas buta hanya karena jabatan. Maka Ibu Mega mengingatkan TNI Polri itu luar biasa, sejarah pengabdian luar biasa bagi bangsa dan negara. Jangan korbankan institusi tersebut dengan melakukan perbuatan yang tidak tercela. Apa yang terjadi di Boyolali sangat kita sesalkan bersama, karena mereka adalah rakyat kita. Oke, saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, Anda sepakat bahwa ketika intimidasi ini terbukti begitu ya, faktual dilakukan oleh oknum TNI Polri dan juga aparatur sipil negara, apakah ini juga bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi 2024, Kang Ubed? Kang Ubed, mohon maaf audionya. Ya, saya kira demokrasi yang sehat itu dicirikan dengan adanya sebuah proses yang menafikan seluruh langkah-langkah yang bersifat kekerasan, termasuk juga intimidasi dan lain-lain. Jadi intimidasi adalah satu perilaku yang bertentangan dengan praktek demokrasi. Nah, saya kira peringatan Bu Megawati itu berbasis pada peristiwa empirik seperti yang terjadi di Boyolali misalnya. Dan itu adalah tanda saya kira untuk mengingatkan kepada aparat, dan sangat keras saya kira tadi Bu Mega mengingatkan bahwa aparat penegak hukum ya, termasuk di situ adalah dari tentara dan dari polisi, untuk bersifat netral. Karena mereka adalah tentara, itu kepentingannya negara, polisi itu kepentingan negara, bukan kepentingan politis. Jadi kalau aparat kemudian mendorong-dorong, mengingatkan untuk mendukung salah satu paslon, menurut saya itu adalah fakta empirik, satu intervensi aparat terhadap proses politik, dan itu tidak bisa dibenarkan di dalam proses elektoral yang kita memilih jalan demokrasi, Mas. Dan ini kalau ini terus terjadi, ini berbahaya sebetulnya, karena akan menimbulkan satu resistensi, bahkan juga perlawanan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi, dari kelompok-kelompok yang menginginkan demokrasi berjalan dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Kalau itu kemudian diselewengkan, saya meyakini banyak sekali akademisi, ya, para ilmuwan dan teman-teman pro-demokrasi untuk bersama-sama mengingatkan bahwa demokrasi kita harus diselamatkan. Kalau kemudian pada akhirnya kita melihat satu praktek-praktek intimidatif terjadi di dalam proses pemilu. Saya kira itu, Mas Davi. Oke, saya kembali ke Mas Hasto. Mas Hasto, di lapangan juga tadi ada katakan beberapa relawan kasus Boyolali juga ditemukan faktanya, kemudian juga baliho-baliho partai juga di beberapa daerah ditemukan diturunkan, ada juga yang terpasang di alat-alat aparatur sipil negara dan instrumennya. Menurut Anda seperti apa, Mas Hasto? Ya, itu sebenarnya suatu praktek-praktek pengepungan terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena kedua pemimpin ini merupakan ditunggal. Pak Ganjar dengan pengalaman yang luas di dalam menurunkan kemiskinan terbesar dibandingkan kepala daerah yang lain, kebijakannya satu sarjana dari satu keluarga miskin, KTP Sakti itu begitu diterima secara luas, apalagi dengan adanya Prof. Mahfud MD yang akan menegakkan hukum. Kalau kita bisa memerangi korupsi, maka kemiskinan yang terjadi seperti hari ini saya datang di RW di sini menunjukkan bagaimana mereka 40 tahun hidup tanpa air bersih,
bagaimana lingkungannya, pemerintah tidak hadir. Nah, karena itulah sebenarnya mengapa Pak Ganjar dan Prof Mahfud harus dikepung, harus diintimidasi dengan cara-cara seperti itu, balihonya diturunkan, sementara ada partai yang baru belum lama berdiri, hanya karena dipimpin oleh anak presiden, tiba-tiba menampilkan baliho melebihi jumlah pengurusnya, tetapi laporan dana kampanyenya sangat sedikit. Ini kan suatu bentuk ketidakadilan di dalam politik. Jangan karena Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini sangat populer, didukung oleh gerakan rakyat, kemudian dilakukan berbagai langkah-langkah intimidasi. Apapun, Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menang. Rakyatlah memegang kedaulatan tertinggi. Saya dengan turun di sini menunjukkan bahwa rakyat punya kebenaran, rakyat punya nurani, dan mereka juga menekankan ada yang diintimidasi. Tetapi mereka mengatakan nanti kami akan memilih sesuai dengan nurani. Saya pikir ini suatu sikap yang sangat bijak sebagaimana ditunjukkan oleh Bu Sinta dari Jawa Timur, oleh Ketua RT di Jawa Tengah yang berani melakukan perlawanan terhadap intimidasi. Jangan sekali-sekali menekan rakyat yang seharusnya menjadi sumber dedikasi dari kekuasaan. Oke, Mas Hasto, sebelumnya juga ada jaminan dari Panglima TNI dan juga Kapolri bahwa TNI Polri ini kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa harus netral begitu. Namun kan faktanya di lapangan ini tidak demikian. Menurut Anda masalahnya di mana, Mas Hasto? Ya, menurut saya perlu suatu lembaga independen yang ikut membantu pengawasan. Karena di dalam praktek apa yang disebut sebagai netralitas, bahkan sudah menandatangani suatu komitmen pemilu damai. Tetapi di lapangan saya sendiri ikut menemukan itu. Jadi kami bisa menyampaikan bukti-bukti bahwa itu terjadi. Karena itulah kami percaya bahwa TNI dan Polri itu memiliki tugas negara yang luar biasa, masa depan yang luar biasa. Jangan korbankan institusinya hanya karena ambisi dari orang per orang yang ingin naik pangkat secara cepat. Oke, saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, Anda sepakat bahwa memang apa yang terjadi di lapangan ini faktanya jauh berbeda dengan apa yang diinstruksikan oleh Kepala Kepolisian dan Panglima TNI. Masalahnya terletak di mana, Kang Ubed, menurut Anda? Ya, saya kira tadi Mas Hasto menekankan peristiwa empirik ya, yang membuat perilaku itu kemudian bisa terbaca. Nah, pertanyaannya mengapa itu bisa terjadi? Sementara elitnya seperti Kapolri, Panglima, dan semuanya sudah menandatangani satu komitmen untuk netral. Itu artinya, Mas Davi, sistem komando atau edukasi dari Panglima, dari Kapolri, itu tidak sampai ke level lapisan bawah secara sistemik. Sampai ke prajurit misalnya di lapangan. Atau sampai ke polisi yang levelnya di bawah misalnya. Bahkan sampai ke Babinsa, Kamtib, dan seterusnya di level bawah. Jadi kalau kemudian hanya elitis yang membuat komitmen, itu nggak akan sampai ke masyarakat. Padahal yang dibutuhkan itu adalah seluruh aparat dari pusat sampai daerah, dia betul-betul komitmen untuk negara, bukan komitmen untuk politis, untuk kepentingan calon tertentu misalnya. Sama dengan aparatur sipil negara yang lain, di kepalanya dan di hatinya harus kepentingan negara. Baik. Sehingga proses politik itu betul-betul berjalan secara berkualitas dan adil untuk semua politik. Baik, saya kembali ke Mas Hasto karena akan melanjutkan agenda lain. Terakhir, Mas Hasto, jika memang kita lihat intimidasi dilakukan terhadap pasangan Ganjar Mahfud, kemudian juga ketidaknetralan ditemukan di lapangan, apa yang kemudian membuat PD Perjuangan mengusung Ganjar Mahfud yang lainnya juga tetap bekerja keras dan yakin bahwa bisa melewati gangguan-gangguan seperti itu, Mas Hasto? Ya, sebenarnya intimidasi tidak hanya terjadi buat pasangan Ganjar Mahfud. Tim hukum dari pasangan nomor 3 juga sudah melakukan komunikasi dengan pasangan Amin. Kami menemukan fakta-fakta yang sama di lapangan. Hal yang sangat mencolok misalnya dari tekanan terhadap para kepala desa. Mereka tidak berani untuk menjaga bagaimana agar desa itu terlindungi dari berbagai politik yang tidak sehat seperti berbagai bentuk intimidasi. Padahal kepala desa memang seharusnya netral, mereka tidak perlu diintimidasi. Demikian pula RT dan masih banyak lagi temuan-temuan yang kami dapatkan di lapangan. Tapi prinsipnya itu hanya oknum.
Kami percaya bahwa TNI, Polri, aparatur sipil negara, mereka juga punya kekuatan nurani karena mereka juga berasal dari rakyat. Dan rakyat akan menjadi benteng demokrasi bagi lahirnya pemimpin yang baik. Dan kami percaya bahwa kekuatan rakyat itulah yang akan mampu menghadapi berbagai kekuasaan yang cenderung otoriter. Kita harus belajar dari jatuhnya Pak Harto yang telah dibangun selama 32 tahun dengan segala cara, termasuk ABRI saat itu juga digunakan sebagai alat kekuasaan. Bahkan ada calon presiden yang terbukti juga melakukan pelanggaran HAM. Itu kan praktek-praktek ketidaknetralan, penyalahgunaan kekuasaan saat itu. Ini yang harus menjadi pelajaran terbaik bagi kita, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki kepekaan kemanusiaan. Hatinya harus berkobar-kobar ketika melihat bagaimana rakyat menyampaikan harapannya untuk hidup lebih baik, mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena itulah berbagai bentuk intimidasi saya yakini akan sia-sia karena kebenaran yang akan berbicara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Hasto. Silakan jika ingin melanjutkan agendanya kembali. Saya lanjutkan bersama Kang Ubed. Pemirsa, Kang Ubed, jika tadi dikatakan beberapa intimidasi ditemukan, bahkan dugaan ketidaknetralan ini juga sempat disinggung oleh tim pasangan Ganjar Mahfud, kemudian dilaporkan seperti kasus Aiman, katakanlah begitu. Nah, menurut Anda apakah memang ini juga merupakan praktek-praktek intimidasi dan ketidaknetralan, Kang Ubed? Ya, saya kira Mas Davi, lapor-melapor, termasuk dalam kasus Aiman Wicaksono, menurut saya adalah upaya semacam upaya intimidasi atau upaya teror terhadap kekuatan politik yang dinilai berseberangan dengan kepentingan kekuasaan. Nah, kalau kemudian ini meluas, ya, termasuk intimidasi terhadap masyarakat, tadi disebutkan oleh Mas Hasto, intimidasi terhadap kepala desa, termasuk sampai tingkat RW dan RT, dengan ditawari dan lain-lain, itu sebetulnya adalah satu proses semacam proses sistemik untuk membunuh demokrasi dalam arti yang empirik. Karena kalau kemudian seluruh alat dan struktur negara sampai tingkat desa itu diintimidasi dan digunakan sebagai alat kepentingan politis, menurut saya demokrasi atau pemilu menjadi tidak memiliki legitimasi yang kuat. Karena semuanya pemilu tidak lagi berjalan bebas. Pemilu tidak lagi berjalan netral. Dan di situ ada, karena intimidasi kan membuat masyarakat menjadi tertekan. Kepala desa misalnya, dia tertekan karena ada intimidasi dari oknum-oknum tertentu atau alat-alat kekuasaan tertentu yang kemudian mungkin kepala desa diancam. Kalau kamu tidak mendukung calon tertentu misalnya, kepala desa akan dibongkar korupsi dari dana desanya misalnya. Itu kan satu ancaman. Padahal ya kepala desa tidak korupsi misalnya. Dia hanya kesulitan untuk mengelola uang dan seterusnya misalnya. Jadi dijadikan sebagai alat intimidasi dari kekuatan politik tertentu. Dan itu pada akhirnya kemudian kalau masyarakat desa, kepala desa itu kemudian dalam tekanan, dia kemudian mempengaruhi masyarakatnya, itu kan artinya pemilu atau pilihan rakyat tidak seperti yang ada dalam pikirannya dan hatinya. Jadi pikiran dan hati rakyat itu dibelokkan oleh satu intimidasi yang membuat dia menjatuhkan pilihan pada orang yang tidak sebenarnya yang dia pilih. Padahal kita akan ya karena demokrasi yang buruk seperti itu, kita tidak akan menemukan pemimpin yang berkualitas dan tidak akan mampu memajukan republik ini di masa depan. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya, apakah intimidasi ini berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan elektabilitas salah satu pasangan calon misalnya yang diuntungkan dari intimidasi, Kang Ubed? Ya, intimidasi itu kan menciptakan ketakutan. Ketakutan di dalam proses politik itu menciptakan kepasrahan. Jadi kepasrahan untuk mengikuti siapa yang ditakuti. Secara elektoral, mereka yang takut, dia akan tunduk pada siapa yang menakuti kan. Jadi dalam pola kekuasaan memang ada faktor psikologis yang mempengaruhi politik. Di antaranya adalah menciptakan rasa takut itu. Nah, kalau yang menciptakan rasa takut itu adalah bagian dari kekuasaan yang berkuasa penuh, maka orang-orang yang takut masyarakat ini akan ikut. Dan secara elektoral yang diuntungkan yang menciptakan rasa takut itu, Mas Davi. Jadi dalam banyak teori politik, dalam secara psikologi politik itu ada kekuatan-kekuatan yang ingin berkuasa dengan menciptakan rasa takut. Dan ini terjadi.
penciptaan rasa takut terhadap kepala desa, bahkan terhadap RW, terhadap RT, demi kemudian mengambil keuntungan secara elektoral. Ini kan ini seperti kembali di awal abad ke-20. Ketika Perang Dunia Pertama lalu Perang Dunia Kedua, itu kan ada proses intimidasi untuk mendapatkan kekuasaan dengan menciptakan rasa takut. Jadi kita mengalami kemunduran demokrasi. Kalau kemudian proses-proses intimidasi itu kemudian terus berlangsung dan sampai kemudian menciptakan satu proses elektoral yang cacat sebetulnya secara demokrasi. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan paling tidak oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, agar meminimalisir hal ini terjadi di masyarakat, Kang Ubed? Ya, saya kira KPU harus gencar dengan dana yang cukup besar itu melakukan edukasi politik kepada rakyat sampai level paling bawah, ya, untuk mengingatkan bahwa pemilu harus berasas atau menjalankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, perspektif bebas itu artinya tanpa intimidasi, dan itu harus sampai ke rakyat kecil. Bawaslu itu juga punya fungsi besar sampai ke panwasa, panitia pengawasan di level paling bawah di tingkat KPPS misalnya, itu juga atau di tingkat kecamatan ke bawah, itu memerlukan satu kerja serius untuk mengawasi praktek-praktek intimidatif terhadap masyarakat. Jadi kalau kemudian KPU melakukan proses edukasi kepada masyarakat dengan benar, kemudian Bawaslu sampai ke Panwas di level paling bawah itu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses-proses politik yang bernuansa intimidatif misalnya, harus segera diungkap, ya, ada speak up di situ dari masyarakat untuk bicara soal intimidasi. Saya kira itu bisa dicegah. Dan ini juga memerlukan satu upaya yang sangat serius dari pemerintah. Pemerintah kan sebenarnya penanggung jawab utama dari penyelenggaraan pemilu, Mas Davi. Pemerintah itu siapa ya? Presiden, termasuk juga adalah aparat tentara maupun polisi untuk betul-betul menjalankan proses politik dengan posisi yang netral. Kalau kemudian proses-proses edukasi tidak dijalankan oleh KPU, kemudian Bawaslu dan sampai ke Panwas di tingkat paling bawah itu kemudian tidak menjalankan pengawasan, ini artinya terjadi semacam pembiaran terhadap praktek-praktek intimidasi di dalam proses pemilu. Itu bahaya, Mas. Itu berarti Bawaslu dan KPU sampai tingkat Panwas itu ya perlu kita ingatkan gitu secara keras. Kalau kemudian pemilunya berantakan atau tidak berkualitas, ya KPU paling bertanggung jawab secara operasional sebagai penyelenggara, dan Bawaslu juga bertanggung jawab karena tidak menjalankan fungsi pengawasan. Baik. Kita harapkan fungsi pengawasan berjalan dengan baik di KPU dan juga Bawaslu, ya. Apalagi sekarang juga masyarakat ini bisa memviralkan dan menjadi mata di lapangan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Terima kasih Kang Ubedillah Badrun sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan mesti ada intimidasi namun rakyat tidak takut. Rakyat melawan dalam diam. Silakan Anda tekan, silakan Anda paksa. Kami enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian di Banjarnegara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf. Kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini, dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual. Acara ini dipersembahkan oleh KPU Pusat memastikan tidak akan mengubah format debat selanjutnya. Kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.
Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan relawan di DBL Arena Surabaya Rabu siang. Dalam orasinya, Muhaimin berjanji akan mensejahterakan guru dan petani serta yakin meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur. Didampingi dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Muhaimin menyapa ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan para relawan dalam konsolidasi pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Jika menang, Muhaimin berjanji memperhatikan kelangkaan pupuk dan harga jual beras untuk mensejahterakan petani. Selain itu, Muhaimin juga menyoroti kesejahteraan guru dan para pendidik di Indonesia, mulai dari guru sekolah, madrasah, hingga pesantren. Muhaimin Iskandar meminta para relawan dan kadernya untuk maksimal menyapa warga. Dengan dukungan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Muhaimin optimis bisa meraih suara mutlak di Jawa Timur. Mendapatkan keuntungan tepat sehingga kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Calon Presiden dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus Kota Palembang. Dalam kampanyenya, dirinya bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi. Calon Presiden dengan nomor urut 2, Prabowo Subianto, hari ini menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus, Kota Palembang. Dalam sambutannya, dirinya mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan itu menjadi janji dari calon presiden dengan nomor urut 2 tersebut. Tekad saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Saya tidak rela melihat rakyat saya menderita kemiskinan, kelaparan, sulit bekerja, sulit cari obat, sulit cari sekolah, sulit cari pekerjaan. Sejauh ini persentase suara Prabowo Gibran di Sumatera Selatan cukup besar, hingga mencapai 65%. Kehadiran Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Jaringan Santri Indonesia disambut meriah dari para pendukung. Bahkan, salah satu pendukung sempat menangis terharu akan kedatangan sosok dari Bapak Prabowo yang diagung-agungkannya tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 43. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, rencananya Mahfud akan bertolak ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Herut Wijoko, iNews melaporkan.
Ratusan kotak suara rusak ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat. Temuan ini didapati setelah pihaknya mengecek gudang logistik KPU Kota Depok yang berada di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Usai mendapati ratusan kotak suara yang rusak, pihak KPU Kota Depok bersama Bawaslu Kota Depok mengecek ulang kondisi dan jumlah kotak suara yang berada di gudang KPU Kota Depok, Jawa Barat. Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin, mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. Bukan Willy ya, yang rusak ini kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang kurang lebih 200, ya angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. Kotak ya? Kotaknya doang. KPU Kota Depok telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyedia logistik pemilu. Nantinya ratusan kotak suara yang rusak akan segera diganti. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut mengomentari jalannya debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu malam. Menurut Jokowi, perbaikan perlu dilakukan untuk menampilkan debat yang berkualitas. Debat antar calon presiden yang digelar pada Minggu mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo mengatakan debat kurang edukatif karena banyak serangan bersifat personal. Menurut Jokowi, perbaikan harus dilakukan demi tampilkan debat yang berkualitas. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan debat kedua calon presiden pemilu 2024 berlangsung menarik. Adapun terkait penyampaian substansi calon presiden, Ma'ruf Amin menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Saya kira masyarakat sendirilah bagaimana jika masalah substansinya itu mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus, itu kan publik ya. Tidak etis kalau saya masuk ke substansi itu. Sebelumnya, debat ketiga pemilihan presiden 2024 dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Debat bertema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. KPU memastikan tidak akan mengubah format debat selanjutnya. Perubahan format debat Pilpres 2024 keempat dan kelima dinilai bisa menimbulkan pertanyaan publik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari menegaskan tidak akan mengubah format debat keempat dan kelima Pilpres 2024. Menurut Hashim, format debat sudah disepakati sebelumnya oleh tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara. Selain itu, perubahan format debat bisa menimbulkan pertanyaan publik mengingat pelaksanaan ketiga debat sebelumnya dilakukan dengan format yang sama. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah 3 kali debat. Kenapa polanya diubah? Gitu. Jadi kalau sudah jadi pola, sudah ada pakemnya ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti menimbulkan pertanyaan berikutnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, tidak sepakat atas penilaian adanya serangan personal saat debat ketiga kemarin. Mahfud menilai bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo Subianto bukan bersifat rahasia negara. Ya sudah berjalan kan, selesai, silahkan dinilai aja. Media juga sudah menilai, pengamat sudah menilai. Saya kira itulah. Kalau penilaian presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara. Apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya
intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Serangan personal yang dimaksud saat debat Pilpres justru dirasakan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menganggap dirinya seringkali mendapat pertanyaan personal sementara ia mengkritik kebijakan-kebijakan dari para capres. Iya, saya berkali-kali diserang secara personal, malah disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen. Jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pilpres 2024 minggu lalu. Menurut Jokowi, debat kemarin kurang menunjukkan substansi dan visi para capres dan terlalu banyak serangan personal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo di berbagai daerah merayakan malam pergantian tahun baru bersama masyarakat. Melalui momentum pergantian tahun, caleg Partai Perindo menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus menjadi ajang penyampaian visi misi kepada masyarakat. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Kalimantan Timur 1, Nataliano Ovani Tambayong, merayakan malam pergantian tahun dengan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Manfaat KTA berasuransi disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah yang sangat rentan terjadi bencana. Pada dasarnya kita sama-sama lihat bahwa lingkungan yang ada di sini kurang memastikan keamanan, seperti ada tanah longsor dan hal-hal lain. Nah, ini menjadi perhatian dari anggota DPRD yang terpilih untuk bagaimana menata kembali. Kalau KTA asuransinya itu udah dalam pembuatan, karena kami sudah daftar, itu akan diberikan nanti ke ketua. Tapi senang nggak Pak dapat kartu? Alhamdulillah, kami bahagia, kami senang, warga pun senang. Sementara itu di Palembang, caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1, Andi Asmara, merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus. Tentunya dari Partai Perindo, dari saya sendiri sebagai caleg yang lolos ke Senayan, akan kita bawa semua aspirasi, semua keinginan, dan semua harapan-harapan yang selama ini itu sempat akan kita sampaikan ke DPR RI nantinya. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini dinaikkan menjadi awas atau level 4. iNews Sore segera kembali. Ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat mengungsi usai longsor dan banjir yang terjadi Selasa siang. Warga sementara mengungsi di bangunan sekolah maupun ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Pasca longsor yang terjadi di Desa Sukamulya, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, warga masih mengungsi dan mengevakuasi barang milik mereka. Sebagian warga mengungsi ke beberapa tempat, termasuk bangunan sekolah yang dijadikan posko darurat. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Purwakarta, jumlah warga yang mengungsi mencapai 127 kepala keluarga.
karena semalam ada penambahan pergerakan di atas, jadi pengungsi bertambah dengan sekarang total untuk 8 RT 1 RW itu dengan total 127 kakak dengan jumlah 424 jiwa dan 8 rusak, yang 4 rusak berat, yang 4 rusak sedang. Sebelumnya, video amatir merekam banjir yang bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Cuaca ekstrim menyebabkan banjir hingga longsor di beberapa daerah di Indonesia. Selengkapnya terkait cuaca ekstrim di Indonesia, kita bergabung bersama Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Bapak Andri Ramadhani. Selamat sore, Bapak Andri. Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim di Indonesia? Selamat sore, Mbak Mirpa. Selamat sore, Ainus, pemirsa. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan ya di rilis adanya potensi cuaca ekstrim di awal Januari yang lalu ya, dan ini masih terus berlangsung kejadian-kejadian bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh peningkatan hujan ya, sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Hasil analisis kami dalam 3 hari terakhir, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat terjadi di beberapa wilayah merata di semua provinsi, utamanya di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Demikian, Mbak Mirpa. Iya, Pak Andri, kira-kira berapa lama cuaca ekstrim ini diperkirakan akan terjadi di Indonesia? Baik, lalu potensinya seperti apa ke depan ya? Nah, ini ada beberapa periode yang perlu diwaspadai, utamanya dalam 3 hari ke depan masih berpotensi hujan lebat ya di beberapa provinsi yang perlu diwaspadai di wilayah Sumatera, umumnya mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumsel, kemudian juga Bangka Belitung. Lalu juga di wilayah Jawa ya, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur juga masih potensi 3 hari ke depan, termasuk juga di wilayah Kalimantan, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua. Jadi masih cukup merata di seluruh provinsi di wilayah Indonesia ya. Dan kemungkinan itu berlangsung juga hingga sepekan ke depan. Dan ini eskalasinya di beberapa wilayah memang berbeda-beda ya. 3 hari ke depan Jawa, contoh Jawa 3 hari ke depan masih kita waspada potensi, tetapi periode 13, 16 agak sedikit menurun, tetapi wilayah lain tetap perlu diwaspadai. Lalu hingga kapan tadi ya? Iya, Pak. Di bulan Januari Februari ini masih terus berlangsung potensi tersebut. Ini kan sesuai dengan rilis perakiran musim BMKG sebelumnya bahwa sebagian wilayah tadi di puncak musim hujan itu masih terus berlangsung hingga bulan Februari nanti. Baik, berarti musim hujan hingga bulan Februari, tapi adakah kemungkinan akan berubah cuacanya begitu Pak? Mengingat sejauh ini kan sempat hujan lalu sempat sangat terik begitu. Terik ya gitu ya. Cuaca itu sangat dinamis ya, tergantung apalagi di wilayah tropis banyak gangguannya. Sebagai contoh di akhir tahun ya, di selatan ekuator kita merasakan di Jawa khususnya kan terik ya. Nah itu ada beberapa gangguan atmosfer, misalkan blocking low pressure area di Laut Cina Selatan, sehingga massa udara basah dari Asia ini terhambat. Lalu karena memang kita juga sedang masih kondisi El Nino ya, ininya menjadi lebih dominan. Nah kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasannya secara nature ya bulan Januari, Februari adalah musim hujan gitu di wilayah umum Indonesia, karena angin monsun ya itu
dari Asia itu sangat dominan dengan membawa massa udara basah, dan juga beberapa faktor fenomena pengganggu lainnya, ada MJO, kemudian juga ada gelombang ekuatorial ya, Rossby wave, Kelvin wave, dan beberapa siklonik, daerah siklonik ya, yang memicu perlambatan angin, sehingga itu tadi potensi pertumbuhan awan hujan masih cukup dominan. Baik, tadi Pak Andri juga mengatakan bahwa sepanjang hingga bulan Februari akan adanya musim hujan. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan warga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini? Masih terkait ya, tetap waspada, paling tidak periode hujan ini terhadap pada potensi hujan ataupun fenomena lain, angin kencang, kemudian juga kilat atau petir ya, dan tentu ini akan memicu, men-trigger bencana hidrometeorologi tadi, banjir bandang, longsor, khusus untuk daerah berpetografi tadi yang di wilayah-wilayah yang curam, bergunung, tebing, itu perlu diwaspadai dampaknya ya, dan juga yang tinggal di bantaran sungai dan sekitarnya juga harus selalu waspada di bulan-bulan periode musim hujan ini. Tentu BMKG akan selalu mengupdate informasi karena sangat dinamis informasi cuaca ini, dan masyarakat dihimbau untuk selalu mengupdate di berbagai media ya, dan juga untuk mendetailkan informasi di info BMKG sehingga level kecamatan tersedia di berbagai kanal BMKG, utamanya di apps info BMKG. Silakan diikuti, bahkan warning ataupun peringatan dini 3 jam sebelum ketika ada potensi cuaca ekstrim itu dapat diakses secara real time ya di apps BMKG. Baik, tentunya sangat berguna sekali kalau secara real time. Terima kasih banyak Bapak Andri Ramdhani selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG sudah bergabung di iNews Sore dan memberikan informasi yang sangat berguna. Terima kasih. Selamat sore Mbak Firas. Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan mesti tidak ada intimidasi, namun rakyat tidak takut. Rakyat melawan dalam diam. Anda tekan, silahkan Anda paksa. Kami enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian di Banjarnegara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf, kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini, dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik. Dan itu Sejumlah baliho bertuliskan sindiran menyambut kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Bali. Namun Gibran hanya fokus untuk memenangkan Prabowo Gibran. Sejumlah spanduk bernada sindiran yang diduga untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terpasang di sejumlah titik di Denpasar, Bali, seperti di Jalan Sudirman dan kawasan Jalan Watu Renggong, Denpasar. Namun belum diketahui siapa yang memasang spanduk bertuliskan sindiran ini. Terkait banyaknya spanduk yang berisi sindiran, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlalu menanggapi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya meminta relawan dan pendukungnya untuk fokus memenangkan paslon nomor urut 2 tanpa menjelekkan paslon lain. Menjelek-jelekan program dari paslon lain. Kita fokus pemenangan untuk pasangan Prabowo Gibran.
Gibran menghadiri sejumlah acara seperti konser Dewa, deklarasi Semeton Bali, pertemuan dengan komunitas kreatif anak muda Bali, dan konsolidasi TKD Provinsi Bali maupun sukarelawan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih terkait pernyataannya saat debat Pilpres ketiga. Anies dituding telah memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340.000 hektar. Pernyataan Anies Baswedan pada debat Capres ketiga yang digelar KPU RI di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu malam kemarin berbuntut panjang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB ke Bawaslu RI. Laporan dibenarkan oleh anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. PHPB melaporkan Anies Baswedan atas pernyataannya yang dituding menyerang Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340 hektar. Pelapor menilai luas bidang tanah milik Prabowo yang disampaikan Anies tidak benar. Melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Jika laporan memenuhi persyaratan, maka Bawaslu akan memanggil terlapor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain ke Bawaslu, pelaporan terhadap calon presiden nomor urut 1 juga dilayangkan pendukung Capres nomor urut 2 Rabu malam. Kelompok pemuda yang menamakan diri Pandawa 5 melaporkan Anies Baswedan ke Mabes Polri malam tadi. Laporan terhadap Anies Baswedan buntut dari penyampaian opini menyesatkan terkait alutsista bekas pada debat Capres minggu lalu. Koordinator Relawan Pandawa 5, Muhammad Natsir Sahib mengaku pernyataan Anies Baswedan pada debat ketiga dianggap menyesatkan publik dan sangat tidak pantas. Jangan menyampaikan sebuah opini yang menyesatkan, apalagi seorang calon presiden, dengan seolah-olah data tersebut memang ada penyalahgunaan dan data tersebut dibelikan alutsista bekas, padahal faktanya alutsista itu kan sudah